Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudini Anggreni dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 18. Di vlog ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama dan terbesar di Indonesia. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti, yaitu Sri yang artinya gemilang dan bercahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Dari prasasti yang ditemukan, Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera bagian selatan, di tepi Sungai Musi atau di kota Palembang saat ini. Dari tepi Sungai Musi, Kerajaan Sriwijaya terus berkembang dan meluas, sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang besar. Sumber sejarah. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ada dua, yaitu berasal dari sumber dalam negeri atau intern dan sumber sejarah dari luar negeri atau extern. Pertama ada sumber sejarah dari dalam negeri. Sumber sejarah dari dalam negeri yang pertama ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini memuat tentang kutukan yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kejahatan di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Sungai Tatang dengan angka tahun 605 Saka atau sekitar 683 Masehi. Prasasti ini menerangkan tentang Daputahyang yang melakukan perjalanan suci atau Siddhayatra dengan menggunakan perahu dari Minangkabau dengan membawa 20.000 pasukan. Yang ketiga ada Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi dengan berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka dengan angka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Prasasti ini berisi tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima ada Prasasti Nalada. Prasasti ini berisi tentang perintah dari Raja Balaputra Dewa untuk membangun sebuah biara di Nalada. Yang keenam ada Prasasti Talang Tulu. Prasasti ini ditemukan di Talang Tulu dengan berangkat tahun 606 Saka atau sekitar 684 Masehi. Prasasti ini berisi tentang sebuah pembangunan taman yang disebut dengan Sri Kshetra yang dibangun oleh Daputahyang Sri Jayanaga. Lalu ada sumber sejarah dari luar negeri atau extern. Yang pertama ada berita dari Arab, yang kedua ada berita dari India, dan yang ketiga ada berita dari Cina. Saya akan lanjutkan ke kehidupan politik. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Daputahyang. Dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tulu sudah dituliskan tentang Daputahyang. Pada abad ke-7 Masehi, Daputahyang mulai melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan beberapa daerah. Daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan antara lain, yang pertama ada daerah Tulang Bawang, kedua ada daerah Kedah, ketiga ada daerah Jambi, keempat ada Pulau Bangka, kelima ada Tanah Gentingkra, dan keenam ada Kerajaan Kalingga dan Mataram. Diduga, menurut berita Cina, ada sebuah serangan dari barat yang mendesak Kerajaan Kalingga untuk berpindah ke sebelah timur. Diduga pula bahwa kerajaan yang menyerang Kerajaan Kalingga adalah Kerajaan Sriwijaya. Saya akan lanjutkan ke kegiatan ekonomi. Pada awalnya, Kerajaan Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena terletak di Sungai Musi dan dekat dengan pantai yang merupakan jalur perdagangan internasional, Kerajaan Sriwijaya lebih berkembang di bidang perdagangan. Jalur perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya seperti Tanah Gentingkra, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Kekayaan Kerajaan Sriwijaya berasal dari, yaitu yang pertama ada bea keluar masuk bandar-bandar di Asia di Sriwijaya. Yang kedua ada bea cukai dari kapal-kapal yang melalui perairan Asia Tenggara. Yang ketiga ada upeti-upeti persembahan raja, dan keempat ada hasil perdagangan. Saya akan lanjutkan ke kehidupan agama. Menurut Isting, pada abad ke-7 Masehi,
Di Kerajaan Sriwijaya terdapat 1.000 biksu di bawah bimbingan Sakyakerti. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Dalam kaitan dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha, Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa peninggalan. Misalnya, Candi Muara Takus yang ditemukan di dekat Sungai Kampar di daerah Riau. Kemudian, di daerah Bukit Sinanggung ditemukan arca Buddha. Dan pada tahun 1006, Kerajaan Sriwijaya telah membangun sebuah wihara yang merupakan tempat suci bagi agama Buddha di Nagipatana, India Selatan. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya dan India Selatan membangun hubungan yang sangat erat. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan beberapa penyebab dari runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh yang pertama, kerajaan semakin jauh dengan pantai sehingga ekonomi perdagangan menjadi melemah. Yang kedua, tidak adanya pemimpin yang cakap. Yang ketiga, banyak kerajaan bawahan yang mulai melepaskan diri. Yang keempat, banyaknya serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Dan yang terakhir, kelima, adanya pengaruh dan perkembangan budaya Islam. Sekian vlog dari saya mengenai Kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau materi yang kurang lengkap. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.